Hari ini kita berada di Bumi Taruban bersama beliau, Bapak GS Suryadi. GS artinya apa, Pak? Gendeng suwe. Gendeng suwe. Atau Mbah? Wah, itu banyak yang aneh, Mas. Ada yang panggil Mbah Iblis, ada yang panggil Mbah Yati, ada yang panggil Mbah Gondrong, wis monggo lah. Tapi terkenalnya Mbah Iblis. Ya bisa itu. Beliau adalah Mbah Iblis. Beliau adalah Mbah Iblis. Mbah Iblis yang Kulon Progo, Yogyakarta. Mataram. Dikupas dan mengupas. Sepertinya hal yang mustahil ya, Pak. Karena terlalu apa namanya, sejarah itu terlalu luas. Ya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Seperti hari ini kita berada di suatu lokasi yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Dan nggak menutup kemungkinan juga banyak yang belum tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, pecinta budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Bumi Nusantara sangat luar biasa. Bumi Mataram sangat indah. Tidak hanya dirasa, tapi dengan penelusuran dari satu lokasi ke lokasi lainnya, kita selalu menemukan hal yang berbeda. Berbeda dalam kita melihat sejarah, tetapi bersama dalam kita mencintai sejarah. Hari ini kita berada di desa mana? Taruban. Dusun Taruban. Dusun Taruban. Ya. Kulon Desa Progo. Tuk Sono. Dusun Taruban. Desa Tuk Sono. Desa Tuk Sono. Kapanewon Sentolo. Oh. Kapanewon. Pakanewon Sentolo. Kapanewon. Saat ini mboten kecamatan. Oh, njen. Untuk Yogyakarta nggak menggunakan bahasa kecamatan, tapi Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ada hal yang sangat unik, dominan, menarik. Sejarah Bumi Nusantara. Sejarah yang ada di bumi Yogyakarta atau zaman dulu Mataram gitu, Pak. Ya, Mataram. Penasaran dengan apa yang akan kita diskusikan? Dengan apa yang akan diungkap dari Bumi Taruban? Ya, Tetap di WMTV Kreator. Di suatu lokasi yang sangat syahdu, sesahdu sejarah yang tersimpan di dalamnya. Ini langsung saja nggih, Pak, nyuwun sewu supaya teman-teman nggak penasaran arep ngomong opo to jane kayak kan gitu toh. Tapi sebelum kita meneruskan apa yang akan kita ungkap dari Bumi Taruban. Iya, Taruban Kulon. Taruban Kulon, ya kerennya lagi kalau nyuwun sewu Bapak memperkenalkan diri. Jangan saya memperkenalkan. Nama saya. Takutnya kalau saya salah menyebutkan nama. Monggo Pak, silakan Pak. Nggih, nami kula GS Suryadi. Nuwun sewu, GS menika mboten Gusti Surya. Napa niku? Gendeng suwe Suryadi. Gendeng suwe Suryadi. Kula lahir wonten mriki. Lahiripun wonten mriki. Alhamdulillah Pak ya. Jadi untuk sejarah-sejarah yang ada di Bumi Taruban, insya Allah kita sudah bertemu dengan orang yang tepat. Setepat feeling dari sahabat kita, Mas Regar, beliau yang mengarahkan kita, Mas melu aku tak temu ke sejarawan budayawan Kulon Progo sing jos gandos. Beliau orangnya. Tapi saya tuh mendengarnya itu bukan nama jenengan seperti yang jenengan sampaikan, Pak. Katanya Mbah Iblis gitu, Pak. Maksudnya apa tuh, Pak? Mbah Iblis itu apa? Ingin belajar ilmu sosial. Beliau orangnya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar nama Mbah Iblis, ini beliau orangnya. Beliau adalah Mbah Iblis, dan iblis itu bukan iblis yang ada di dalam pikiran singarwar, enggak, ada artinya. Iblis ingin belajar ilmu sosial. Supaya MTV Kreator tertarik mendatangi Dusun Taruban, karena di sini ada petilasan Joko Tarub. Apakah berhubungan langsung dengan nama Dusun Taruban, Pak? Ya, memang ada. Memang yang Tarub ini dulu yang membuka pada waktu itu, saat itu ada atau sering-sering diketoprak menceritakan, oh ini sesuatu anor janing zaman itu tak jenengi Taruban, karena pada waktu itu yang berjuang di sini bisa kemungkinan yo Simbah Tarub itu. Simbah Tarub itu. Jadi Dusun Taruban ini yang memberikan nama adalah ya tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat untuk menghargai Joko Tarub. Ya, begitu. Joko Tarub, kalau
teman-teman pada umumnya itu mengenal Joko Tarub adalah sebagai sosok atau beliau yang mewakili cikal bakal budaya Mataram. Ya. Nama asli dari Joko Tarub, Pak. Mungkin ada nama lain dari Joko Tarub. Ini jarah loh ya. Nggih, Saya bukan jarah loh ya. Nggih, Nek jarah. Jadi kalau saya berani cerita itu legenda. Jadi nek jarah saya harus bisa memperlihatkan sebuah catatan literasi atau literasi atau silsilah. Kalau cerita jarah Simbah itu pelarian. Yang Tarub ini pelarian dari Tuban. Menurut cerita-cerita dari orang-orang sebelum kita, beliau adalah pelarian dari Tuban. Tapi larinya Eyang Tarub ke sini itu di sini sudah ada tokoh-tokoh masyarakat. Gitu seperti Eyang Kertoyudo, Ronggojoyo, Sinduproyo, Bagus Kemis nika wau. Terus Eyang Tarub. Jadi bisa dipastikan Joko Tarub atau Eyang Tarub itu beliau bukan orang pertama yang ada di bumi Taruban. Bukan orang-orang, bukan Nyun Sewu seperti orang yang mendatangi hutan Gong Liwang-Liwung, tidak. Ya. Karena pada zamannya di sini sudah ada kehidupan. Ada leluhur kita nggih, Pak. Makanya kalau di sebelah kiri saya ini namanya dulu Tegal. Ini hutan belantara. Hutan belantara. Jadi ini nama sampai nama ikut Taruban belum lama, saya udah ingat betul. Terus di sini namanya Tegal, yang ada orang itu hanya berapa rumah di sebelah selatan Sendang Kamulyan. Bapak baru menyebut nama Sendang Kamulyan. Ya. Itu lokasinya kan tidak jauh, Pak, dari kita, dari petilasan Joko Tarub. Hubungannya apa, Pak, dengan Joko Tarub? Mungkin ada hubungannya enggak itu? Hubungannya ya itu. Yang lenggah di Sendang Kamulyan kan Eyang Kertoyudo. Eyang Kertoyudo adalah tokoh atau masyarakat atau leluhur sebelum Joko Tarub masuk ke sini. Nah, kan gitu tuh. Pendatang, ada pendatang dari pelarian Tuban ke sini, Mesanggrah. Joko Tarub dan leluhur sebelum Jaka Tarub. Siapa saja, Pak, leluhurnya, Pak? Eyang Kertoyudo itu yang ada di Sendang Kamulyan. Ya. Eyang Ronggojoyo itu yang ada di Mursinung. Eyang Sinduproyo yang ada di Ngepreh. Bagus Kemis itu yang ada dekat Sendang Kamulyan. Baru Klendeng ini cerita lain. Oh, dan lokasinya kok gumunnya itu kok nggak berjauhan, Pak ya? Mungkin ya ini sesuatu yang istimewa dari bumi istimewa, bumi Taruban. Joko Tarub sebagai pendatang, walaupun datangnya dengan cara dia sebagai seorang pelarian. Jelas pelarian itu banyak yang cerita jarah itu pelarian. Dan kita kembali lagi keistimewaan dari bumi yang istimewa, bumi Taruban itu nggih Nyun Sewu tidak bisa kita tutup sebelah mata ya, Pak. Kita pandang sebagai Allah hanya cerita kosong belakang Allah. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Pasti ada sesuatu yang memikat Joko Tarub untuk mendatangi bumi Taruban. Kaitannya dengan leluhur-leluhur sebelum Joko Tarub yang ada di bumi Taruban. Ada nggak, Pak, cerita ya mungkin Nyun Sewu sepengingat atau sepengalaman Bapak menerima cerita dari leluhur sebelumnya tentang kedatangan Joko Tarub itu sebagai pendatang atau diundang sebenarnya, kan begitu. Dan di sini dia berposisi seperti apa? Monggo. Banyak yang mengatakan itu pendatang. Memang pelarian. Makanya kita sebut pelarian, lari dari Jawa Timur, Tuban ya. Itu ke sini itu lari. Di sini itu Mesanggrah, dulu itu Mesanggrah. Mesanggrah itu ya bisa dikatakan belajar ilmu, tapi juga bisa dikatakan perlindungan. Nah, itu validnya saya juga nggak berani mengatakan, cuma cerita atau jarah-jarah orang tua seperti itu. Jadi beliau itu sebagai pelarian mencari perlindungan. Ya, itu pasti, Bang. Setiap pelarian yang melarikan diri dari wilayahnya, dia mencari tempat perlindungan. Dan dari tempat perlindungan itu beliau memutuskan untuk berlindung di bumi Taruban. Iya, untuk Mesanggrah di sini. Biarpun hanya sebatas waktu ya, bukan selamanya di sini. Makanya di sini yang ada makom, bukan makam. Tapak Petilasan. Ini petilasan. Jadi yang ada di bumi Taruban itu bukan makam Joko Tarub, tetapi di sini adalah makom atau petilasan tempat beliau dulu pernah bersanggrah. Dan bersanggrahnya mesti rada lama ya, Pak. Iya. Nama lain dari Joko Tarub? Tumenggung Kalang. Tumenggung Kalang ya. Pada waktu Tumenggung Kalang lari ke sini Mesanggrah bersama Eyang Kertoyudo, Sinduproyo, Ronggojoyo, itu sesepuh-sesepuh kita yang ada di sini. Itu senama Mesanggrah. Pada waktu tahun Mataram baru 1505 kalau nggak salah ya, itu keraton itu
pernah mengadakan sebuah adon-adon Banteng Mataram. Ya, adon-adon Banteng Mataram itu yang perlu diingat, Mataram yang masih Mataram baru, Mataram anyar-anyare. Adon-adon, tujuan adon-adon Banteng Mataram itu mencari para pemuda-pemuda yang dianggap kuat untuk membentengi Keraton Mataram. Dan lokasi untuk adon-adon Mataram di sini ada neng Gendingan, desa Gendingan, jebluk ke sawah itu sawah. Itu ada sawah itu ketelah sawah jeblukan. Itu dulu-dulunya mbel karena gua adon-adon Banteng Mataram itu sehingga tanahnya menjadi becek selamanya itu. Sekarang ada tempatnya. Masih terus ada. Ya, Gendingan sing jenis itu desa semen itu ada beberapa nama ya, misalnya desanya sebetulnya Semen Sukarno, tapi neng kono ono sak itu Sultan Ground itu namanya Gendingan. Gendingan itu tempat untuk melihat pada waktu adon-adon Banteng Mataram. Kaitannya dengan Eyang Tarup, Eyang Kertoyuda Ranggajaya yang ada di sini, sesepuh-sesepuh ini kan dipasrai wong Kulon Progo sing mapan neng kono, di sini belum taruban. Mapan neng kono, aku gawekno wewangunan tak nggone goleki para satriya-satriya pinilih sing calone bakal tak nggo mbentengi Bumi Mataram. Bumi Mataram. Nah, kejadian di situ karena di sini ki ada Tumenggung Kalang itu bersama Eyang Kertocole, aku gawekno wewangunan sing intine arep dinggo adon-adon Banteng Mataram. Mapane neng Gendingan. Nah, Gendingan. Setelah Gendingan dinggo banan jeblok to itu kan. Jenenge jeblukan sampai sekarang ada titik-titiknya. Terus di situ karena ingkang sinuwun pada waktu itu kesemrasan lho gawe dekorasi kok apik, lho gawe tarup kok apik. Nah, itu anak yang membuat rekayasa utusane Eyang Kertoyuda Ranggajaya Tumenggung Kalang itu tertarik banget. Wah, apik lah megale. Diberi nama kebesaran jenenge Ki Gedhe Tarup. Oh, gitu. Ki Gedhe Tarup. Di sini karena di sini pelarian itu ke sini itu nggak membawa istri utawa kuwi Joko apa Dudosa nggak tahu, cerita juga tak kejar nggak tahu. Itu sehingga di sini menjadi Joko Tarup. Jadi ceritanya Joko Tarup itu ya berkaitan langsung dengan Banteng Mataram itu, ya. Itu kaitan adon-adon Banteng Mataram pada waktu itu yang. Dan salah satu dari Banteng Mataram itu adalah Joko Tarup. Boten, itu sing gawe rekayasa dekorasi sing arep dinggo adon-adon itu nek saiki dekorasi, nek mbiyen ki menyiapkan lokasi. Gawene wangunan kono kae karena pada waktu itu rumangsa kuwi Eyang Kertoyuda Ranggajaya iku rumangsa duwe cah enom. Jadi Joko Tarup dia adalah orang yang dipercaya oleh leluhur kita untuk mempersiapkan lokasi seleksi anak muda yang akan dipersiapkan sebagai benteng yang dinamai adon-adon Banteng Mataram. Banteng Mataram, Pak ya. Adon-adon Banteng Mataram. Yang mempersiapkan lokasi dan segala sesuatunya adalah Joko Tarup, diperintah oleh leluhur kita. Ya kalau misalnya ngejak temen lah, ya toko yang terdepan ya Eyang Tarup itu. Eyang Tarup. Tapi pada waktu itu namanya belum Joko Tarup, belum Ki Gedhe Tarup, karena itu nama kebesaran dari pemberian dari keraton. Jadi nama Joko Tarup itu adalah nama kehormatan, Pak. Ya mana nama kehormatan. Nama kehormatan. Ki Gedhe Tarup pada waktu ini diberi nama Ki Gedhe Tarup. Ki Gedhe Tarup itu adalah nama kehormatan dari leluhur kita untuk beliau si pemuda pelarian tersebut. Itu. Nah, sehingga membawa dampak karang kuwi jenengmu dinehi diparingi asma saka ingkang sinuwun. Nggih. Kowe dijenengi Ki Gedhe Tarup, kowe niki dijenengi cuk nek ana rejaning zaman dijenengi Desa Taruban. Biyen desane mboten Taruban. Nika jenenge desa. Iki Tegal. Setelah Ki Gedhe Tarup dapat nama kehormatan, dienggo jeneng Taruban.
Jadi keren di Bumi Taruban ada kisah tentang Joko Tarub dengan penjelasan dari beliau bermanfaat untuk generasi yang akan datang supaya lebih lebih mencintai, mengerti dan mencintai leluhurnya lebih tepatnya. Di mana leluhur kita itu emang bukan leluhur sembarangan. Di mana leluhur kita itu bukan leluhur yang kaleng-kaleng, bahasa orang anak-anak sekarang. Tetapi leluhur kita adalah leluhur yang sangat sempurna. Sesempurna mereka menciptakan atau memberikan suatu nama. Ada falsafahnya, nggak waton berikan nama, tidak waton memberikan nama ngawur Pak ya. Ada sejarahnya seperti Bumi Taruban, di mana dikisahkan seorang pemuda pelarian dari Tuban yang tak bernama. Mungkin belum punya nama, karena dia seorang pelarian menyembunyikan nama yang sebenarnya. Dan pemuda tersebut karena dilihat sebagai seorang pemuda yang baik, maka pemuda tersebut diberikanlah amanah untuk membantu leluhur-leluhur kita yang pada waktu diperintah oleh keraton Pak untuk membuat suatu lokasi atau tempat ajang tanding, di mana pemuda-pemuda Mataram yang pada waktu itu akan dibentuk atau dimasukkan sebagai penjaga prajurit pilihan Mataram. Banteng Mataram. Adon Banteng Mataram pada waktu itu. Nek sekarang tema nek riyen niku nganu dijenengi adon-adon Banteng Mataram. Dan pemuda tak bernama tersebut berhasil membuat beliau penguasa keraton itu kesengsem. Saking puasnya, maka penguasa keraton tersebut memberikanlah nama kehormatan kepada pemuda tersebut dengan nama Ki Gede Tarub. Dan nama Ki Gede Tarub itu melekat pada leluhur kita. Dan untuk menghormati Ki Gede Tarub, maka di bumi yang dahulu itu belum bernama, disebutlah bumi tersebut sebagai Bumi Taruban. Itu adalah cerita rakyat atau legenda dari Bumi Taruban, asal-usul Bumi Taruban. Kita sudah bicara tentang Sedang Kamulyan dengan leluhurnya atau Eyang Kertajudha. Kita sudah ngobrol, sudah diskusi, menguak sedikit cerita tentang Joko Tarub. Saya klarifikasi aja Mas. Saya kok tadi pakai nama Tumenggung Kalang ya. Tumenggung Kalang. Yang Tumenggung itu kan mungkin jiwanya satria. Kalang itu mungkin pada satria itu bingung juga bisa pada waktu itu merasakan sebuah kebingungan kemana kita harus pergi, kemana kita harus berlindung ya. Jadi Kalang itu jangan terus diasumsikan namanya Tumenggung. Kalang itu jangan ya, Kalang ya. Karena Simbah saya cerita, Simbah mbiyen dulu cerita. Jenenge Kalang ki durung mesti jenenge bocah kuwi. Ya Kalang ku wis kalang kabut nanti lah. Kalangan nang ndi golek perlindungan apa bocah lelana ngalor itu jangan juk Tumenggung Kalang itu Tumenggung itu jiwa. Tumenggung itu jiwa. Nek Kalang itu kata-kata sing disanepokke. Ini adalah legenda, ini bukan sejarah. Ini adalah cerita rakyat. Sampai kita pada titik ya semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Nyun sewu, kami berdua di sini tidak mengklaim apa yang kita sampaikan ini adalah tentang kebenaran. Yang kita sampaikan ini hanyalah bentuk dari kita mencintai budaya, sejarah-sejarah leluhur tercinta. Sejarah itu diyakini oleh warga gitu. Dan nyun sewu, jika apa yang kita sampaikan kok ini kurang berkenan, kembali lagi saya mohon maaf atau abaikan saja. Tetapi jika cerita yang kita sampaikan ini kok dirasa bermanfaat, tolong sampaikan kabar ini kepada generasi yang akan datang. Di mana hebatnya leluhur kita, bagaimana luar biasanya sejarah atau cerita rakyat legenda yang ada di Bumi Nusantara. Salam dari kami berdua. Salam dari Bumi Mataram, salam dari Kulon Progo. Salam dari Yogyakarta, salam untuk Indonesia semua. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.